Pemirsa, kita langsung terhubung dengan pengamat terorisme Nasir Abbas untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Kampung Melayu. Selamat malam, Pak Nasir. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, apa yang terjadi di Kampung Melayu sebenarnya, Pak Nasir, dari pengamatan Anda? Yang pertama, saya mengutuk peristiwa bom bunuh diri itu. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan turut berduka atas korban yang dari pihak kepolisian dan juga masyarakat umum dari peristiwa tersebut. Saya melihat bahwa ini adalah aksi yang macam seperti berseri atau kesekian kali terhadap pihak kepolisian, dan mereka sengaja mencari sasarannya itu. Ya, ini masih pada dugaan saya. Dan mengapa saya katakan itu pelaku bom bunuh diri? Karena ya jelas badannya hancur, tersisa tangannya dan kepalanya, dan itulah yang saya yakin sebagai pelaku bomnya. Dan barangkali mereka menggunakan bahan peledak daya ledak rendah, karena dari foto yang saya monitor itu ada asapnya putih. Barangkali ya dengan asap putih itu tanda-tanda itu adalah bahan ledak rendah. Hanya saja low explosive ini ya telah dikemas rapi dengan benar, sehingga ledakannya itu ya bisa membuat penghancuran kepada orang yang membawa. Ya, Pak Nasir, ini kita melihat lokasinya berada di halte busway Kampung Melayu. Apa dari pengamatan Anda, dari pengalaman Anda, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran si pelaku ini, Pak, untuk mengambil inisiatif meledakkan diri di sana? Ya, kita melihat ada dua ledakan yang terjadi. Satu di bagian belakang, di dekat parkiran motor. Kemudian berikutnya ledakan di depan. Ya, apakah itu dua orang atau satu orang? Namun saya cuma bisa menganalisa itu tetap satu orang, yaitu pertama diledakkan yang di yang di belakang, lalu kemudian dia meledakkan dirinya. Kenapa jadi busway menjadi sasarannya? Sebenarnya bukan busway kayaknya. Itu dia sengaja mencari sasaran yang lain. Ternyata tidak ada sasaran berikutnya, kemudian dia meledakkan diri di situ. Jadi dari pengamatan Anda begitu, sasarannya di sini masih pihak polisi begitu, Pak? Iya, kita melihat polisi menjadi luka parah ya, begitu, sehingga saya yakin bom itu tidak berjauhan dengan polisi yang sedang duduk di situ atau sedang berada di situ. Apakah Anda sudah memiliki informasi terkait siapa yang bertanggung jawab atas peledakan ini? Apakah ada hubungannya dengan bom beberapa waktu lalu di Sarinah Tamrin? Ini saya belum bisa menilai. Kita tunggu saja ya hasil identifikasi dari kepolisian dan pelaku tersebut. Kalau pelaku itu sudah diketahui, pasti bisa diketahui dari jaringan mana itu. Ya, Pak Nasir, ini pihak kepolisian sudah melakukan upaya yang sangat cepat begitu. Wakapolri langsung tiba didampingi dengan Kapolda Metro Jaya. Bagaimana Anda melihat aksi dari pihak kepolisian sejauh ini? Iya, ini kan di tempat masyarakat, kerumunan masyarakat yang banyak di kawasan terminal tersebut di bawah flyover itu ya. Ya, itu sangat berbahaya sekali bagi masyarakat, dan itu harus segera disidak, kemudian itu dilihat persekitarannya, diamankan masyarakat yang banyak tersebut. Ya, maka perlu segera pihak polisi turun tangan dan mengamankan area sekitar. Ya, kalau tidak, ya kita tidak mau akan ada terjadi korban-korban yang berikutnya. Pak Nasir, kita ketahui bersama beberapa waktu kemarin ada juga ledakan di Inggris, Manchester. Apakah pelaku dari pengamatan Anda ini mencoba untuk mengambil momentum dari itu, kejadian itu? Beda, saya lihat itu beda. Kalau misalnya momentum itu kan lagi hura-hura maksudnya di pesta konser tersebut. Kalau ini ya kita masih belum tahu motifnya kenapa di
di malam masyarakat umat Islam sedang melakukan pawai obor, lalu terjadi kejadian ini, kan kita juga tidak mengerti. Masih kita nyari-nyari itu faktor dan alasan mereka melakukan aksi tersebut. Tapi aksi ini, Pak Nasir, aksi ini memang dari pantauan Anda dan teman-teman di lapangan, apakah memang aksi solo karir atau seorang diri, ataukah justru di balik ini ada organisasi besar di dalamnya? Ya, dari hasil ledakannya itu, ya saya melihat ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dia pasti ada beberapa orang yang ikut membackup untuk melakukan hal tersebut. Dan ini adalah cuma eksekutornya saja. Apakah ini masih tergabung dalam sel-sel terorisme seperti yang sebelumnya? Apakah ini dari pantauan pengamat Anda, apakah ada sel-sel ISIS di sini? Nah, itulah yang kita curigai. Ya benar atau tidak, tinggal nanti ya setelah kita tahu dari siapa pelaku sebenarnya. Cukup itu dulu ya, sebentar itu dulu ya. Baik. Baik, terima kasih Nasir Abbas, pengamat terorisme.